pegawai 3, pegawai 4, pegawai 5. Nah, untuk sebanyak semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Luar biasa ribut di luar, teman-teman. Ya, kita pakai ini supaya suaranya nanti sedikit redam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Excel semua. Terima kasih sudah bersedia mampir di channel kami Melek Tekno 20. Without further ado, pada tutorial kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita, yaitu bagaimana cara membuat absensi keterlambatan pegawai untuk banyak pegawai sekaligus. Nah, contoh hasil akhirnya seperti ini, teman-teman. Datangnya jam berapa, kemudian dia terlambatnya jam berapa. Untuk pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, pegawai 4, pegawai 5. Nah, untuk sebanyak semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Anggap saja kita mempunyai perusahaan seperti itu, teman-teman. Oke, benar. Sebelumnya kita sudah pernah buatkan, teman-teman, untuk mencari keterlambatan itu, tapi hanya untuk satu pegawai. Hanya untuk satu pegawai. Bedanya di sini tanggalnya ke bawah, teman-teman. Per hari ke bawah, seperti ini. Kemudian diminta bagaimana caranya untuk membuat untuk banyak pegawai sekaligus. Nah, kita putar otak gitu ya. Kita gunakan logika kita. Tentu pertama kita harus rekap datanya dalam bentuk tabel horizontal seperti ini. Nah, yang mana data tanggalnya itu ke samping, teman-teman. Kemudian masing-masing nama karyawannya ke bawah. Seperti itu ya, kita harus buat tabelnya. Kita rekap data keterlambatan semua pegawai, bentuk tabelnya seperti ini. Tanggalnya ke samping. Kemudian dia masuk jam berapa, dia terlambat berapa menit. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu baru kita memanfaatkan fungsi VLOOKUP untuk menghasilkan keterlambatan masing-masing pegawai. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini kita menggunakan VLOOKUP, teman-teman. Nah, data keterlambatan individu ini kita ambil berdasarkan rekap ini. Nah, begitu teman-teman, logika dasarnya seperti itu. Artinya hanya ada dua langkah utama. Pertama, kita rekap datanya dalam bentuk tabel horizontal seperti ini. Ya kan? Tanggalnya ke samping karena ada 1 bulan misal ya. Kita ingin merekap data 1 bulan tapi untuk banyak karyawan. Data karyawannya ya ke bawah seperti itu ya, teman-teman. Kemudian nanti kita akan hasilkan datanya seperti ini untuk individu karyawan, masing-masing karyawan. Saya rasa kalau untuk membuat tabel ini kami tidak perlu jelaskan ya, teman-teman. Kami anggap teman-teman sudah mengerti cara membuat tabel seperti ini. Tapi ada hal-hal penting yang barangkali yang perlu kami jelaskan. Tentu pertama kita harus masukkan tanggal. Ya, mana tahu ini juga menjadi informasi tambahan bagi teman-teman. Nah, jangan ketikkan satu persatu ya, teman-teman. Cukup ya dibuat tanggal awalnya saja, kemudian tinggal teman-teman drag datanya ke samping. Begini ya, maka akan langsung diurutkan. Repetitif ya, secara berulang-ulang. Nah, selesai ya untuk data tanggal. Kemudian ini untuk data masuk. Kalau masuknya jam segini, berapa menit terlambatnya? Kalau dia tanggal 2 masuk segini, berapa menit terlambatnya? Oke, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi, benar sekali, fungsi if, fungsi logika ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil rumusnya seperti ini. Kayaknya seperti ini berarti teman-teman ya. Jika dia datangnya itu lebih besar daripada jam masuk seharusnya yang ini, maka jam datang ini kita kurangi dengan jam masuk. Kalau dia datangnya lebih terlambat, gitu ya. Tetapi jika tidak, ya udah, berarti tidak terlambat. Logika dasarnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita pahami lagi lebih detail seperti ini. Ini adalah rumus jadinya. Oke, kita baca. Jika D5 berarti jam masuk karyawan, lebih besar, ini adalah simbol lebih besar, daripada time, kita menggunakan time, karena kita menggunakan jam ya, teman-teman. Lebih besar daripada jam 7. Ini adalah logical testnya. Jadi teman-teman jangan menghafal ya, tapi pahami argumennya. Ini adalah logical testnya, warna hitam ini teman-teman. Syaratnya, itu menjadi syaratnya. Jika jam datangnya lebih besar dari jam 7, ini adalah value if true-nya. Kalau terpenuhi, maka jam datang
kita kurangi jam 7. Selisihnya itulah hasilnya nanti. Sementara ini adalah value if false-nya, kalau tidak terpenuhi. Nilai jika salah, itu maksudnya teman-teman. Maka jika tidak, maka tidak terlambat. Enter, selesai. Kemudian untuk data yang lain-lainnya teman-teman tidak usah buat satu persatu seperti tadi. Capek, repot ya, menghabiskan banyak waktu. Teman-teman tinggal kopikan rumusnya saja. Setelah jumpa tanda plus seperti ini, ya. Kemudian di drag datanya ke bawah, dikopikan ke bawah. Selesai, teman-teman. Anggap saja untuk data yang ini juga masih kosong awalnya, teman-teman, karena ini sudah kita masukkan rumus. Ya, caranya sama, teman-teman. Tinggal teman-teman kopikan rumusnya. Yang sudah kita buat ini, kopikan. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ctrl V, dan seterusnya. Selesailah data untuk 1 bulan. Misal ya, itu rumusnya. Kemudian setelah kita rekap semua data keterlambatan karyawan untuk semua karyawannya, maka kita akan memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Nah, data ini teman-teman, semua data-data yang ada ini kita panggil berdasarkan nomor ID ini. Nah, kan rekapnya yang ini. Kalau ID ini, maka keluarkan data yang ada di sampingnya. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Jika ID-nya ini, keluarkan data yang ada di sampingnya. Oke. Maka di sini kita buat satu format untuk satu karyawan dulu, baru kita panggil nanti datanya berdasarkan nomor ID. Lihat perubahannya ya, dia berubah datanya teman-teman. Ya, kebetulan di data rekap ini kita banyak buat jam masuknya itu sama ya teman-teman. Tinggal dirubah, nanti dia akan otomatis berubah pula di data sininya. Seperti itu ya, dia tersinkron. Gimana caranya? Nah, ini yang bagian yang paling penting menurut kami, cara membuat menggunakan fungsi VLOOKUP itu. Tapi kalau teman-teman sudah biasa menggunakan fungsi VLOOKUP, rasanya tidak ada masalah ya teman-teman, mudah sekali. Tapi kami akan bangun logika dasarnya. Nah, tentu pertama kita akan panggil nama karyawan. Oh ya teman-teman, ada yang lupa, supaya karena ini beda sheet, ya kan, ini kan beda sheet, kita agar mudah menggunakan fungsi VLOOKUP-nya, kita beri nama dulu nama tabel ini teman-teman. Ya, kita beri nama dulu nama tabel ini, kita blok semua tabelnya. Sampai ke sini. Nah, kebetulan kami sudah beri nama nih. Tengok di pojok kiri atas, rekap. Kami sudah beri nama tabelnya sebelumnya. Sehingga nanti mudah untuk memanggil datanya. Gitu ya maksudnya teman-teman, enter. Nah, baru kita manfaatkan fungsi VLOOKUP. Nah, contohnya seperti ini. VLOOKUP artinya panggil. Nah, apa yang mau dipanggil? Nah, pertama kita isikan dengan, ini dia. Kita isikan dengan, oke, kita ulang aja dari awal ya teman-teman, biar mudah ya. Kita panggil datanya VLOOKUP. Pertama kita isi lookup value-nya. Kita panggil data itu berdasarkan value apa? Berdasarkan kode apa? Ya berdasarkan kode ini. Baru keluar dia nama karyawan nanti. Kalau kodenya ini nama karyawannya apa? Itu logikanya teman-teman. Kemudian supaya nanti enak kita mengkopikan datanya ke bawah, kita tidak perlu berulang-ulang menggunakan fungsi VLOOKUP itu. Kita kunci nomor ID-nya itu teman-teman. Lookup value-nya kita kunci dengan menekan Fn F4 atau sebagian komputer F4 saja. Kemudian titik koma, kita isi dengan tabel array. Nah, tabel array ini maksudnya nama tabel kita tadi, teman-teman. Ya, di mana kita ambil datanya? Ya, kita ambil di rekap. Sudah kita beri nama tadi ini, teman-teman. Sehingga simbolnya seperti ini nanti, teman-teman ya, seperti tabel ini. Klik. Nah, kemudian titik koma lagi, call index number. Berada di kolom keberapa? Nomor nama karyawan tadi. Nomor ID, nama karyawan. Berarti berada di kolom kedua. Kita harus ingat, kita harus tahu nomor-nomor kolomnya ya teman-teman. Kolom kedua. Terakhir, kita isikan dengan range lookup-nya. Ya, kita pilih saja false. Ya, artinya false ini data yang benar-benar ada, yang ada di sumber data tadi, di rekap. Kalau nggak ada datanya, maka dia nggak keluar. Yang benar-benar ada saja. Persis dengan data yang ada pada data rekap tadi. Kita pilih saja false. Kemudian tutup kurung, enter. Selesai, maka dipanggilnya teman-teman Hermansyah. Nah, kalau kita ganti lookup value-nya, kode yang tadi, maka nama Hermansyah ini juga berubah menjadi Rizaldi. Nah, kita perhatikan di sini, ya memang Rizaldi yang kedua gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk data di bawahnya, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama, tapi supaya cepat, jangan teman-teman tidak usah buat lagi VLOOKUP, nggak usah. Ini di copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Kenapa Hermansyah?
Kenapa? Karena dia memanggil kolom 2. Nah, tinggal teman-teman ganti nomor kolomnya, ya kan? Kolom posisi karyawan kolom berapa tadi letaknya? Ya, kolom ketiga, ingat-ingat saja. Ya, teman-teman, ya berada di kolom ketiga. Enter. Maka keluar dia, manajer. Coba kita perhatikan. Nah, ini ya kolom ketiga, posisi karyawan. Maka dipanggilnya berdasarkan nomor ID ini. Begitu juga dengan data yang ini, teman-teman. Tapi ini ada yang spesifik lagi, yang lebih khusus, yang lebih ngetrend. Kalau kita buat satu persatu kan banyak nih, teman-teman. Ada 30 nih data ke bawah, sampai tanggal 30. Ada cara cepatnya lagi, teman-teman. Kita modifikasi sedikit rumusnya. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan rumusnya. Sama lookup value-nya adalah 001 nomor ID ini. Kemudian tabel array-nya adalah recap. Kemudian kita awali dengan kurung perawal seperti ini, teman-teman. Masukkan semua nomor kolom untuk data tanggal itu. Nah, ini. Kebetulan kita enter ya, kita perhatikan untuk data terlambat itu, untuk data datang ini kan kolom 4, kolom 6, kolom 8, kolom 10, kolom 12 dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, itu kita lakukan. Ya. Kolom 4, kolom 6, kolom 8 sampai terakhir ditutup. Nah, ini untuk nomor kolomnya. Kemudian baru tutup dengan null atau false. Enter. Maka dia langsung otomatis ke bawah, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu 1, 2, 3 VLOOKUP, 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 VLOOKUP. Nggak perlu. Cukup satu kali. Enter. Maka dia langsung dikopikan ke bawah. Begitu juga untuk data terlambatnya, teman-teman. Kan data terlambat ini kita ambil dari sini. Terlambat, 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 ya kan? Berarti ini data terlambat kolomnya nomor 5 mulainya ganjil ya. 7, 9, 11. Berarti angka ganjil. Kita lakukan hal yang sama. Nih, perhatikan. Oke, C3. Oke, kita lupa ngunci C3-nya, teman-teman. Kita kunci FN F4 ya. Enter. Nah, oke. 5, 7, 9 dan seterusnya, kemudian ditutup, enter. Begitu, teman-teman, cara cepatnya, sehingga langsung dikopikan semua rumus VLOOKUP yang ada. Alright, kemudian terakhir kita tinggal totalkan datanya. Kita tinggal totalkan datanya, yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Oh, ini sudah error rumusnya. Kita gunakan fungsi sum. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya, pasti ada ya. Bagaimana cara memunculkan 30 menit ini? Karena ini kita sudah rubah formatnya, teman-teman. Ada keterangan menit gitu ya. 31 menit. Karena sebelum kita format sel ini nggak seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya tidak seperti ini kalau sebelum kita format. Nah, coba ya. Ini adalah format awalnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah format awalnya. Nah, seperti ini dia. 0030. Ini kan 31 menit. Gimana caranya? Ini caranya sederhana sekali, teman-teman. Tentu pertama kita blok semua datanya. Kemudian kami klik kanan. Kita format selnya, teman-teman. Kita format selnya. Pada bagian number, kita pilih custom. Oke. Custom. Nah, kemudian kita ganti tipenya, teman-teman. Tipenya adalah M. Oke. M itu artinya menit. Ya, teman-teman. Artinya menit. Kemudian berikan keterangan menit. Nah, tengok di sampel 30 menit. Itu hasilnya nanti seperti itu. Klik OK. Maka dia berubah format selnya menjadi menit. Demikian juga untuk total ini, teman-teman. Kita pengen munculkan jam dan menit. Kalau di total menit kan banyak nih. Kita ingin jam dan menit kita kombinasikan. Ya, kita format lagi selnya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. H. Nah, H ini singkatan dari hour, jam. Kemudian beri keterangan jam. Kemudian M ini adalah menit. Kemudian beri keterangan menit. Sehingga hasilnya 15 jam 6 menit. Begitu, teman-teman. Kita hanya merubah format selnya. Jangan diketik secara manual. Kalau diketik secara manual, nanti rumus yang kita buat tadi semuanya terhapus. Begitu, teman-teman. Nanti terakhir kita akan jelaskan. Nah, ini cara ya kita aktifkan fungsi makronya, teman-teman, untuk ngeprint. Misalnya kita ingin ngeprint karyawan 2 sampai karyawan berapa. Kemudian di print, maka tinggal dicetak. Nah, silakan di komentar ya, teman-teman. Jika perlu untuk tutorial ngeprint ini, insya Allah kami akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Oh ya, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di subscribe jika suka, like dan share, dan aktifkan notifikasinya juga. Dan yang terpenting berikan komentarnya, teman-teman. Setelah ini kira-kira kita bahas apa lagi. Oh ya, sekilas informasi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan diskusi dengan kami terkait Microsoft Excel, silakan bergabung di grup Telegram kita.
yang mana linknya sudah kita sertakan di deskripsi video ini. Mana tahu ada pekerjaan teman-teman yang bisa kami bantu selesaikan, ataupun pertanyaan teman-teman yang bisa kami bantu jawab.